Anak yatim adalah anak yang masih belum balik dan sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Kebanyakan dari anak yatim itu hidupnya serba kekurangan, jadi tidak ada salahnya untuk menyantuninya. Ketika mengirim santunan biasanya ada doa bersama. Doa anak yatim biasanya mudah terkabul. Mengapa penting santunan kepada anak yatim? Anak yatim yang hidup serba kekurangan bahkan rela bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, banyak orang yang pintu hatinya terketuk untuk menyantuni anak yatim. Bupati Magetan, Dr. Andes Haji Suprawoto Esa MSI menjelaskan, jadi gini, ini kan doa untuk Bupati ingin mengkonsep sama Kesra. Yatim itu bisa apa? Punya optimisme karena Bupati khawatir bahwa anak-anak kita ini nanti menjadi pesimis. Orang sukses itu harus optimis dulu, makanya dibiasakan interaksi sobo pendopo. Pihaknya dulu waktu di Mospati baru menginjak alun-alun saja senangnya setengah mati, apalagi dialog dengan pejabat. Kita berharap menjadikan anak itu menjadi percaya diri. Terus kemudian pihaknya berpikir konsepnya seperti apa. Nah, ini dicoba konsepnya itu tadi mulai seharian anak-anak itu outbound bekerja sama dengan Paskas, pasukan amal soleh. Kita berharap anak-anak kita punya harapan karena orang sukses itu modalnya satu, optimis dan yakin. Saat ditanya mengenai gerakan infak bersama, pihaknya menjelaskan di lingkungan zaman sewaktu kecil ada jimpitan dikasih bumbung. Kemudian itu terlalu kecil, kalau ingin besar bisa berhubungan dengan Paskas. Desenangan sumbangan beras tersebut bisa meringankan anak-anak kita. Lembaga-lembaga yang memerlukan, lembaga-lembaga panti asuhan akan sangat luar biasa dedikasinya. Kewajiban Bupati sebagai pemimpin mengingatkan dan mendorong masyarakat yang berlebihan itu bisa diserahkan kepada lembaga seperti lembaga Paskas. Kepada anak-anak seperti yang sampaikan tadi, kalau ingin sukses itu harus meniru sifat Kanjeng Nabi Sidik, amanah, tablik, dan fatana. Sidik modalnya jujur, negara maju, seperti Amerika saja ternyata setelah disurvei menurut Stanley, model utama orang sukses itu adalah jujur. Ya, jadi gini, ini kan doa untuk saya ingin mengkonsep sama Kesra itu gimana ya, apa itu anak yatim itu bisa apa ya, punya optimisme gitu ya. Karena saya khawatir gitu ya, anak-anak kita ini nanti menjadi pesimis. Orang sukses itu harus optimis dulu. Makanya kemudian dibiasakan interaksi ya. Sobo pendopo aja misalkan anak-anak itu menjadi percaya diri. Oh, saya dulu waktu di di Mospati itu baru nginjak alun-alun aja senangnya setengah mati gitu ya. Apalagi ini dialog dengan pejabat, kemudian mendapat apa itu ketua-ketua, mendapat support. Kita berharap menjadikan anak-anak itu menjadi percaya diri. Nah, itu aja. Terus kemudian kami berpikir, terus kemudian konsepnya seperti apa. Nah, ini dicoba di konsepnya itu tadi mulai seharian. Anak-anak itu pakai outbound segala ya, kerjasama sama Paskas ya, pasukan apa? Amal soleh ya, pasukan amal soleh. Ini pasukan amal soleh. Ya, jadi kita berharap itu ya, sehingga anak-anak kita ya punya hope, punya harapan ya, karena orang sukses itu modalnya satu, optimis ya, yakin. Jadi kalau di lingkungan itu kan dulu zaman saya kecil ada jimpitan ya. Nah, kalau ada jimpitan dikasih bumbung gitu ya. Yang kemudian itu terlalu kecil ya. Nah, ini bisa berhubungan dengan Paskas ya, Paskas untuk menyumbang. Untuk menyumbang apa? Sehingga meringankan anak-anak kita, lembaga-lembaga yang memerlukan. Lembaga-lembaga panti asuhan itu kan sangat luar biasa ya, dedikasinya luar biasa ya. Kewajiban saya kemudian mengingatkan dan mendorong masyarakat yang kelebihan ya itu bisa diserahkan kepada lembaga seperti lembaga panti. Kepada anak-anak saya ya, seperti saya sampaikan tadi, kita kalau ingin sukses ya itu harus meniru sifat Kanjeng Nabi. Ajeng Faris, Trans TV mengabarkan.